Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua orang pasti pernah terlambat. Perbedaannya hanyalah seberapa sering. Ada yang sering sekali, ada juga yang sangat jarang. Satu hal yang disadari adalah usai keterlambatan itu, ada perasaan tidak nyaman dan penyesalan sebab keterlambatan itu memberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Bagaimana jika keterlambatan yang terjadi terkait dengan persiapan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan? Itulah yang diingatkan oleh penulis Injil Matius dalam bacaan hari ini. Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Perumpamaan yang digunakan oleh Tuhan Yesus pada perikop ini adalah gadis-gadis bijaksana dan bodoh dalam sebuah resepsi perkawinan Yahudi. Dalam tradisi pada saat itu, mempelai laki-laki bisa datang sewaktu-waktu ke rumah orang tua mempelai perempuan untuk mengambil sang mempelai perempuan. Setelah itu, gadis-gadis dan segenap tamu akan menyambut serta pergi bersama kedua mempelai ke rumah orang tua mempelai laki-laki, di mana perjamuan kawin dilaksanakan. Bayangkan, bila dalam penyambutan itu, para gadis tidak bersiap-siap dengan baik. Itulah yang terjadi pada perumpamaan ini. Dari 10 gadis yang bertugas, rupanya 5 gadis tidak membawa persediaan minyak untuk lampu yang mereka gunakan. Dalam Matius ayat 1 sampai dengan 4. Pada akhirnya, saat tengah malam, mempelai pria datang dan pelita dari 5 gadis itu sudah sangat redup. Sewaktu mereka pergi membeli minyak, semua sudah sangat terlambat. Mungkin mereka masih bisa mendapatkan minyak, tetapi mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti perjamuan kawin, seperti yang tertulis dalam Matius ayat 11 sampai dengan 12. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah kesempatan yang dianugerahkan kepada kita. Kesempatan untuk bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangannya kelak akan menjadi kesempurnaan keselamatan kita. Sayangnya, banyak orang abai dan belum menjalani hidupnya dengan bertanggung jawab. Hal itu sama saja dengan ketidaksiapan kelima gadis yang bodoh. Anthony de Mello dalam bukunya Burung Berkicau pernah mengisahkan tentang
seorang sufi yang bernama Sufi Bayazid. Sufi Bayazid bercerita tentang dirinya. Waktu masih muda, aku ini revolusioner dan aku selalu berdoa, Tuhan berilah aku kekuatan untuk mengubah dunia. Tapi tidak terwujud. Ketika aku sudah separuh baya dan sadar bahwa setengah hidupku sudah lewat tanpa mengubah satu orang pun, aku mengubah doaku menjadi, Tuhan, berilah aku rahmat untuk mengubah semua orang yang berhubungan denganku, keluarga dan kawan-kawanku, dan aku akan merasa puas. Tapi tidak terwujud juga. Sekarang ketika aku sudah menjadi tua dan saat kematianku sudah dekat, aku mulai melihat betapa bodohnya aku. Doaku satu-satunya sekarang adalah, Tuhan, berilah aku rahmat untuk mengubah diriku sendiri. Seandainya sejak semula aku berdoa begitu, maka aku tidak begitu menyia-nyiakan hidup. Setiap orang berpikir mau mengubah dunia, mengubah orang lain. Hampir tak seorang pun berpikir bagaimana mengubah dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengubah diri seperti gadis yang bijaksana. Jangan sampai kita terlambat untuk sadar, dan jadilah seperti kelima gadis yang bijaksana itu, selalu bersiap-siap. Selamat bersiap menyambutnya. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.